tengah-tengah ibadah ini, Engkau hadir terlebih di dalam hati kami, memenuhi kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami. Bukalah pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, karena kebenaran-Mu itulah yang akan meneguhkan iman kami, dan terus akan menuntun setiap langkah kami, agar kami berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Kami semua jemaat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ya, demikian firman Tuhan. Perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah. Difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Hari ini bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, tentu kita bersyukur karena kita bisa memasuki lagi satu perayaan yang besar. Itu hari Pentakosta.
ada tema yang sudah ditentukan hari ini. Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus tentang damai sejahtera. Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus tentang damai sejahtera. Jadi hari ini saya tidak akan membahas secara khusus berkaitan dengan kenapa disebut berbahasa, ada bahasa-bahasa lain, atau bicara tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan Yoel, karena dari PGI mengarahkan kita secara khusus bicara tentang damai sejahtera. Hari ini sekali lagi hari Pentakosta. Pentakosta sudah kita rayakan bertahun-tahun selama kita menjadi orang Kristen, maka selama itu pula setiap tahun kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50. Pentakosta bukan Pantekosta. Yang ada di sini disebut Pentakosta, itu hari ke-50, memperingati kalau dalam perjanjian lama pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi dihitung 50 hari setelah Paskah. Tetapi di dalam perjanjian baru, Pentakosta di dalam perjanjian baru, sebagaimana dicatat dalam Kisah pasal 2 ini, ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau dahulu di dalam perjanjian lama secara khusus dihubungkan dengan bangsa Israel, tetapi di dalam perjanjian baru ini lebih luas lagi. Bukan hanya mencakup bangsa Israel, tetapi mencakup segala bangsa yang sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus, maka akan mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Jadi ini hal yang tentu kita harus pahami. Momen ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya. Karena Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, bahwa kalau aku sudah naik ke surga, maka Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan dicurahkan. Karena itulah mereka di dalam segala kesetiaan, di dalam segala ketaatan, mereka terus berkumpul untuk menantikan janji daripada Tuhan Yesus. Jadi kembali kepada tema kita, Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus tentang damai sejahtera. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya bagikan, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Nah, ini penting. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Karena ada pemahaman sekelompok orang bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai kuasa, hanya sebagai power. Tetapi pemahaman yang benar, Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah. Gereja Protestan, termasuk kita, Gereja Pauk, mempercayai ajaran doktrin Trinitas, Tritunggal, bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tetapi ketiganya yang esa, ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, satu esensi kealahan, satu esensi keilahian yang tidak berbeda di dalam esensi, sehingga kita tidak bisa berkata bahwa Roh Kudus lebih rendah dari Bapa, Roh Kudus lebih rendah dari Yesus, ataupun Yesus lebih rendah dari Bapa, Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus. Tidak demikian. Karena ketiganya esa, artinya ketiganya itu adalah satu esensi, satu hakikat keilahian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, sekalipun bisa dibedakan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu juga kita pahami. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Tetapi berkaitan dengan penekanan-penekanan karyanya, nah itu memang dinyatakan di dalam Alkitab. Khususnya ketika berbicara tentang Roh Kudus, kita perlu pahami juga bahwa ada 3 tahapan hubungan Allah dengan manusia yang dijelaskan di dalam Alkitab. Pertama, bahwa mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki, kitab Kejadian sampai Maleaki itu berbicara tentang perjanjian lama. Maka keberadaan Allah
khususnya Roh Kudus, itu digambarkan atau dijelaskan berada di atas manusia. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab-kitab Injil, Injil Matius, Markus, kemudian Lukas, Yohanes, menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu ada di antara manusia. Tetapi kemudian mulai dari Kisah Para Rasul, setelah hari Pentakosta sampai dengan kitab Wahyu, artinya sampai dengan saat ini, bahwa keberadaan Allah bukan hanya di atas, bukan hanya di antara, tapi Allah ada di dalam kita. Itulah Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam diri orang-orang percaya. Berdiam artinya bukan diam-diam, tapi tinggal, bahwa kita disebut menjadi bait Allah Roh Kudus. Dan keberadaan Allah Roh Kudus di dalam kita itu bersifat permanen. Jadi dia tidak tinggal sementara. Kalau dalam Perjanjian Lama kita tahu, misalnya bagaimana Saul untuk sementara dipimpin, dihinggapi oleh Roh Kudus, tetapi dalam pelaksanaan tugas saja. Setelah dia tidak lagi menjadi raja, maka Roh Kudus dikatakan sudah undur dari dia. Nah, karena sifatnya tidak permanen, sifatnya itu hanya temporal. Tetapi bagi kita di dalam Perjanjian Baru, setelah masa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, maka keberadaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, sekali lagi, dia bersifat permanen. Selama-lamanya dia tinggal di dalam kita. Ini penting. Jadi, kapan Roh Kudus tinggal di dalam kita? Kapan Roh Kudus berdiam di dalam kita? Adalah ketika kita meresponi firman, ketika kita sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus Kristus di dalam hati kita, maka di sanalah Roh Kudus berperan. Dia melahirbarukan kita dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, ini penting untuk kita juga pahami, dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan bagian ini. Saya hanya mengulang saja, karena prinsip firman Tuhan kan memang harus diajarkan berulang-ulang ya. Ajarkan berulang-ulang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita juga bisa mengalami yang namanya kedukaan. Roh Kudus bisa berduka di dalam kita jikalau kita tidak mengikuti kehendaknya. Maka ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, maka yang muncul adalah keinginan daging. Ketika keinginan daging yang muncul, maka Roh Kudus didukakan. Nah, ini yang terjadi. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Maka Roh Kudus itu memiliki perasaan, memiliki pikiran, memiliki kehendak. Sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Anak. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Misalnya, di dalam Yohanes 14, ayat 16 sampai 18 dikatakan, seorang penolong yang lain akan diutus supaya ia itu menunjukkan orang ketiga tunggal ya, kalau dalam tata bahasa, yaitu Roh kebenaran. Nah, ayat ini saja sudah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus adalah Allah. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki pengetahuan. Dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati kita. Tetapi kemudian di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, ia memiliki perasaan. Sehingga dia bisa mengalami kesedihan ketika anak-anaknya tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Lalu Roh Kudus dikatakan memiliki kehendak dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Jadi ini hal pertama yang saya sampaikan, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Sehingga berkaitan dengan tema kita, Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus, kita mendapatkan di sana ada relevansinya. Loh, kok bisa Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus? Ya bisa, karena Roh Kudus juga adalah pribadi Allah yang setara dengan Yesus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus semasa atau ketika dia bersama-sama dengan muridnya, itu juga yang terus akan diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita.
Karena salah satu tugas atau fungsi Roh Kudus adalah pengajar. Jadi kalau ditanya, siapa pengajar utama di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus belum dicurahkan, maka Yesus menjadi pengajar utama yang hadir di tengah-tengah dunia. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Dia bukan hanya penghibur, dia bukan hanya penolong, tapi dia pengajar. Jadi guru-guru besar, para pengajar, para pendeta, para penginjil, semua orang percaya harus tunduk kepada Roh Kudus. Karena dialah yang mengajar kita. Tapi sebelum dia menjadi pengajar, jangan lupa bahwa oleh karena karya Roh Kuduslah Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya ada di sini. Menyatakan iman, percaya kepada Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang melahirkan kita secara baru, kelahiran kembali. Ketika Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus, dia ingin tahu rahasia bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kata Yesus kepada Nikodemus? Nikodemus itu adalah seorang guru besar. Dia seorang pengajar agama Yahudi. Tetapi dia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke dalam kerajaan Allah. Lalu kata Yesus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa melihat apalagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini mau mengarahkan Nikodemus bahwa dia harus percaya kepada Yesus dan melalui iman kepada Yesus, maka Roh Kuduslah yang akan mengajar, akan menuntun kehidupannya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan lagi tema ini. Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus tentang damai sejahtera. Memang di dalam Kisah pasal 2 ini tidak ada tertulis kata damai sejahtera. Saya cari-cari. Ini PGI salah kasih tema kah atau gimana gitu ya. Saya cari-cari di mana damai sejahtera dalam pasal 2 ini. Tidak ada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa peristiwa Pentakosta ini, Kisah pasal 2 ini bisa diparalelkan dengan peristiwa ketika Yesus sudah bangkit. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 20, ayat 19 ya. Saya ingin melihat itu dulu supaya kita bisa lihat hubungannya. Nah, kalau pengajar tidak bisa melihat hubungannya, ya nanti saya salah lagi ya. Ini pengajar dari Roh Kudus atau bukan ini. Yohanes pasal 20, ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jadi penggenapan tentang Roh Kudus ini, itu digenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Dan pada saat peristiwa Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi dahulu mereka, pada waktu Yesus sudah bangkit, kemudian mereka berkumpul di satu tempat. Tapi kemudian Yesus menjanjikan Roh Kudus, mereka masih tetap berkumpul di satu tempat. Untuk apa? Untuk berdoa bersama-sama. Dan pada saat mereka berkumpul itulah janji itu digenapi. Janji tentang Roh Kudus. Dan bagaimana mereka bisa mengalami damai sejahtera yang sejati adalah ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada firman, kepada apa yang dijanjikan oleh Yesus. Jadi di sini dikatakan 2 kali, ketiga kalinya ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan Thomas. Jadi 3 kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Rupanya Bapak Ibu, kebutuhan utama manusia itulah damai sejahtera. Kebutuhan utama manusia berdosa
adalah damai sejahtera yang disebut dalam bahasa Ibrani itu shalom. Bahasa Yunani disebut dengan Irene. Kenapa kebutuhan utama manusia itu adalah shalom, damai sejahtera? Karena setelah manusia berdosa, maka manusia sudah berada di dalam ketakutan. Sama seperti murid-murid, dalam ketakutan. Murid-murid dalam ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian situasi yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah kehilangan damai sejahtera, sudah kehilangan hubungan dengan Allah, sudah terputus relasi dengan Allah, hilang kemuliaan Allah, dan juga hilang relasi dengan sesama, bahkan tidak mampu mengenali diri sendiri. Maka kebutuhan damai sejahtera ini merupakan kebutuhan utama, karena dengan shalom maka hubungan itu bisa dipulihkan kembali. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, bahkan diri sendiri juga akan mengalami pemulihan. Orang yang sudah menerima shalom, damai sejahtera, maka tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Orang yang sudah memiliki damai sejahtera tidak lagi hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Orang yang sudah memiliki damai sejahtera maka akan dapat menjalani kehidupan ini dengan sebuah kepastian, dengan sebuah ketenangan, dengan arah, dengan tujuan yang jelas. Dan itulah tujuan Roh Kudus datang, adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang percaya sudah berada pada koridor, pada tujuan yang pasti. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita membaca peristiwa Pentakosta, ini pasti peristiwa yang sangat spektakuler ya, yang sangat-sangat luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sanalah Tuhan menyatakan dirinya, Roh Kudus menyatakan kuasanya. Bahkan di sini disebutkan bahwa murid-murid mengalami satu peristiwa yang sangat agung. Mereka bisa berbahasa yang tidak mereka pahami, atau orang-orang bisa mendengarkan mereka di dalam bahasa mereka sendiri. Ini kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Roh Kudus bekerja luar biasa. Orang-orang berkata, kok orang ini dari berbagai suku bangsa? Kalau dicatat di sini lebih daripada 10 suku bangsa yang muncul, tapi mereka bisa mendengarkan para rasul berbicara di dalam bahasa-bahasa mereka. Mereka mengerti apa yang disampaikan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi ini tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan bahasa-bahasa roh yang banyak beredar sekarang, yang banyak berbicara mengaku berbahasa roh tapi tidak ada yang bisa mengerti. Tidak sama seperti itu. Tapi ini adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh pendengar pada saat itu, dan Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka mengalami damai sejahtera. Setiap orang-orang yang percaya maka akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Nah, ini penting. Jadi Rasul Petrus ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus bersama dengan murid-murid, bersama dengan orang-orang percaya, mereka mengalami damai sejahtera dalam pengertian hati mereka sudah dipulihkan secara total. Dan setelah peristiwa itu, mereka langsung diingatkan bahwa mereka harus menjalankan tugas. Bahwa para rasul setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka langsung melaksanakan tugas. Karena untuk itulah Tuhan memenuhi mereka, Tuhan memilih mereka adalah dalam rangka untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil kepada segala bangsa. Dan pada saat itu dikatakan ada 3.000 orang lebih yang berkumpul di sana. Firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja, dan banyak orang yang percaya dan mereka diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus bekerja. Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang. Roh Kuduslah juga yang menerapkan keselamatan di dalam hati, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Siapakah yang mengalami damai sejahtera? Sekali lagi, yang mengalami damai sejahtera yang sejati hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Hanya orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus yang sudah mati di salib, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Karena inti daripada berita Injil adalah tentang berita keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi di sini disebutkan ada beberapa kelompok orang ya. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2. Ada juga disebutkan di sana kelompok orang-orang Yahudi. Ayat 5. Di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak mengalami damai sejahtera. Karena ternyata kesalehan, bahwa agama, ketaatan kepada hukum Taurat tidak menjamin seseorang akan mengalami keselamatan. Tetapi apa yang membuat seseorang mengalami keselamatan? Sekali lagi hanya iman kepada Yesus Kristus. Ada kelompok yang lain di dalam ayat yang ke-13. Ada kelompok orang-orang yang menyindir. Mereka hanya menyindir dan berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tapi langsung dibantah oleh Petrus. Bagaimana mungkin mereka mabuk? Ini kan baru jam 9. Artinya apa? Ya, dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, kalau hari Sabat atau ada perayaan besar, maka mereka tidak ada yang boleh makan minum sebelum jam 9. Jadi nanti di atas jam 9 ke atas baru ada yang makan dan minum. Makanya Petrus berkata, ini kan baru jam 9. Bagaimana mungkin mereka ada yang mabuk? Kan belum diizinkan untuk makan dan minum. Nah, ini sedikit penjelasan historisnya. Supaya kita tahu kenapa, apa hubungannya jam 9 dengan mabuk. Ya, bukankah bisa mabuk juga jam 8, jam 7 gitu ya. Tetapi karena aturan di sana, aturan hukum di Yahudi, belum bisa makan minum sebelum jam 9. Jadi Petrus berkata tidak mungkin mereka mabuk. Ya gitu. Jadi ada kelompok orang-orang yang saleh, ada kelompok orang-orang yang menyindir, mereka tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera, tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi siapa yang akan mengalami damai sejahtera? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus. Jadi jangan lupa kita Galatia pasal 5 ayat 22 ya menyatakan itu. Buah roh salah satu disebutkan damai sejahtera. Maka damai sejahtera itu adalah merupakan akibat atau hasil hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti kehendaknya, maka damai sejahtera akan kita alami. Dan damai sejahtera itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak ada damai sejahtera, maka semuanya akan kacau kan gitu ya. Peristiwa Pentakosta ini sebenarnya merupakan kebalikan dari peristiwa Babel. Kalau dalam peristiwa Babel, Menara Babel maksudnya, maka di sana yang terjadi apa? Terjadi kekacauan. Mereka dikacaukan, dicerai-beraikan karena kesombongan mereka. Mau membangun menara yang tinggi mencapai langit karena apa ya? Menunjukkan kebolehan, menunjukkan kehebatan. Tetapi Tuhan Allah turun. Pada saat Menara Babel, Tuhan Allah turun untuk apa? Mengacaukan bahasa mereka dan mencerai-beraikan mereka sehingga mereka berserak kemana-mana ke berbagai suku bangsa. Tapi hari Pentakosta, Tuhan turun lagi. Roh Kudus turun. Tapi dalam rangka untuk apa? Untuk mengumpulkan segala bangsa. Mempersatukan segala bangsa. Untuk memulihkan segala bangsa supaya mereka mengalami damai sejahtera. Karena inilah tujuan Tuhan. Ini luar biasa. Kita lihat di Kisah Para Rasul ini datang dari berbagai suku bangsa, mewakili suku-suku bangsa. Dan mereka yang percaya akan mengalami damai sejahtera, mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang akan mengalami damai sejahtera? Kita semua, Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam iman kepada Kristus, lalu kita memberikan diri kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus,
maka damai sejahtera ada di hati kita. Kalau ada damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan memerintah di dalam hati kita. Damai sejahtera itu disebutkan seperti wasit di dalam pertandingan. Wasit itu kan harusnya menjadi penengah, pengadil di dalam lapangan. Jadi kalau tidak ada wasit, maka akan terjadi kekacauan di dalam pertandingan. Saya agak suka nonton sepak bola kan gitu ya. Jadi kalau tidak ada wasit, apa yang terjadi? Wah, terjadi laga tarkam, saling menerkam, terjadi kekacauan. Ada wasit saja masih bisa ribut, masih bisa berantem dan berkata tidak adil wasit ini. Apalagi tidak ada wasit. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak ada damai sejahtera, di manakah kita sekarang? Tidak ada di sini. Karena ada damai sejahtera, maka kita ada di sini. Kita masih tetap di dalam hubungan dengan Tuhan. Kita masih memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kita, suami atau istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan sesama anggota jemaat. Karena ada apa? Karena ada damai sejahtera. Kalau tidak ada shalom, maka kita tidak akan mungkin ada di sini. Tapi karena ada shalom, maka kita masih bisa tenang. Jadi damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah. Sama seperti gambaran lukisan itu ya, saya pernah sampaikan. Ada orang menggambarkan tentang damai sejahtera. Satu dilukiskan dengan lautan yang teduh, dengan pantai yang landai, pantai dengan pasir putih. Wah, indah. Inilah gambaran damai sejahtera. Tapi ada lukisan kedua, digambarkan lagi. Wah, ada sawah yang menghijau dengan latar belakang gunung yang membiru ya, karena agak jauh gitu ya. Dan ada sungai yang bening. Wah, ini gambaran damai sejahtera. Tapi ada satu lukisan yang ketiga. Wah, lukisan yang ketiga digambarkan ada cuaca yang tidak bagus. Hutan yang dilanda angin badai yang kencang. Tapi kemudian waktu dinilai, kok lukisan yang ketiga ini pemenangnya? Kok tidak salah menilai? Lalu diperhatikan apa yang membuat sang juri melihat ini menjadi pemenangnya. Padahal lukisannya itu penuh dengan angin badai yang menerpa. Tapi di dalam lukisan itu di satu pohon ada satu sarang burung digambarkan kecil dengan anaknya yang tenang di bawah dekapan induknya. Inilah gambaran damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi bukan persoalan, oh tidak ada masalah di luar. Bukan itu, masalah selalu ada. Tetapi sekalipun ada masalah, kita masih bisa menahan diri. Kita bisa tenang, karena kita percaya ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kita. Itulah yang membuat ada damai sejahtera, karena ada Roh Kudus. Bukan karena dunia. Maka Yesus berkata, bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena dunia menawarkan damai sejahtera. Ada asuransi, ada apa lagi? Garansi dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya sementara. Tapi garansi yang diberikan Roh Kudus. Roh Kudus jaminan kita. Dia memberikan keselamatan. Dia memberikan kedamaian. Dia memberikan damai sejahtera. Kalau kita sudah memiliki damai sejahtera, jangan lupa bahwa kita harus menjadi agen damai sejahtera. Firman Tuhan yang disampaikan Yesus jelas. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Maka mari kita tuntaskan tugas kita menjadi pembawa damai sejahtera. Menjadi agen pembawa damai, peacemaker, dimanapun kita berada. Maka kalau kita menjadi pembawa damai, dimanapun kita pasti akan diterima. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau pembawa damai dimanapun diterima, biasanya seperti itu. Tapi kalau troublemaker, orang baru dari jauh dilihat, aduh datang lagi itu. Dilihat, aduh datang lagi itu. Tapi kalau datang dengan damai, pasti akan disambut dengan sukacita. Kiranya melalui peristiwa Pentakosta ini, kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera. Mengalami sukacita. Mengalami kepastian keselamatan. Karena Pentakosta pencurahan Roh Kudus juga menggenapi semua janji Tuhan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia akan mengalami kemenangan. Mengalami damai sejahtera yang abadi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas untuk menguraikan firman-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus
Sang pengajar yang sejati akan menuntun langkah kami, akan mengajar kami, akan terus menguasai hidup kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan jemaat-Mu, supaya kami tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, kami bisa mendengarkan firman-Mu.